Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruli di channel Atta Chapter. Kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari komponen-komponen pada main landing gear dan nose landing gear, extension dan retraction system. Jadi kemarin kita baru bahas transfer valve dan landing gear control lever, yang mana si transfer valve itu sebagai pengatur hydraulic supply, ya, mau sistem A atau sistem B. Kemudian si control lever itu sebagai pengatur hydraulic down pressure atau up pressure, atau posisi off, yaitu posisi rest. Nah, untuk kali ini, untuk part 2, jadi yang belum nonton part 2 itu nonton part 1 dulu ya. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang aktuator, ya, untuk retraction dan extension, kemudian uplock, downlock, fragile, fitting, kemudian ada juga transfer cylinder sebagai time delay, ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Nah, gambar di sebelah saya ini adalah gambar dari main landing gear aktuator, yang mana dia seperti aktuator biasa, dia bisa extend, dia bisa retract, ya, tergantung inputan dari pressure down atau pressure up. Ketika ada down pressure, maka up pressure line itu sebagai return line. Tetapi ketika ada up pressure, maka down pressure sebagai return line. Nah, bedanya untuk return line yang dipasang di up pressure itu ada restrictor, yang mana dia fungsinya untuk mendecrease flow dari fluid ketika proses extension. Jadi ketika pressure down masuk, ya, maka return line-nya itu di restrict, di decrease flow-nya. Kenapa? Dia supaya mencegah terjadi uncontrol, ya, dari main landing gear extension ketika ada tubing atau hose yang rusak, misalkan valve bocor, ya. Jadi agar tetap smooth proses extension, jadi dipasang. Kemudian komponen selanjutnya adalah uplock mechanism. Uplock mechanism ini dia dipasang di wheel well di bagian atas, ya. Itu ada namanya sistem over center locking, yang mana fungsinya untuk menahan posisi main landing gear ketika up. Makanya disebut uplock, ya. Jadi ada spring, kemudian ada hook, ya. Nah, si hook ini nanti yang akan menahan main landing gear melalui roller pada strut. Jadi dalam outer strut main landing gear itu ada roller yang nanti akan masuk ke hook, ya. Nah, si aktuator fungsinya untuk apa? Dia fungsinya nanti untuk merilis, ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Kenapa saya bilang hanya merilis? Karena di gambarnya sendiri dia portnya itu return dan down pressure. Untuk down pressure dia dipasang restrictor, ya. Jadi hanya ketika dia akan merilis ketika proses extension. Tapi ketika posisi retraction dia menggunakan sistem over center locking. Jadi ketika si main landing gear-nya itu bergerak ke arah retract, kemudian rollernya bertemu dengan hook, ya, maka itu akan menekan si aktuator, ya. Nah, dipasang juga restriktor agar ketika roller bertemu dengan hook itu pergerakan uplock smooth, ya. Jadi ketika sudah full, maka uplock akan menahan main landing gear pada posisi up dan lock. Tetapi ketika proses extension, maka hydraulic pressure
akan merilis upload mechanism ya untuk merilis landing gear dan kemudian proses extend. Selain hydraulic pressure, ada juga mekanisme untuk merilis upload, yaitu bisa dengan menggunakan manual extension. Untuk download mechanism ya, jadi di sebelah saya ini adalah download mechanism, dia juga sama, ada over center locking, tetapi si actuatornya dia bekerja ya baik setelah extension untuk melocking ya, ataupun sebelum retraction untuk unlocking. Jadi tergantung pressure yang masuk. Jadi kita bisa lihat di gambarnya itu ada up pressure dan down pressure, berbeda dengan uplock tadi. Kemudian untuk downlock actuator ini sendiri, jadi dia cara kerjanya ketika main landing gear posisi down ya, sebelum retract, maka hidrolik akan merilis downlock terlebih dahulu ya. Untuk merilis apa? Untuk merilis over center locking. Jadi sama ya, semua locking pada landing gear namanya over center locking mechanism ya. Jadi untuk locking sistemnya, si aktuator fungsinya untuk menghold atau menahan ya, atau melock si mekanisme itu sendiri ya. Baru landing gear retract. Tetapi pada posisi up and lock ya, pada posisi up and lock terus proses landing gear extension, maka dia akan melocking landing gear setelah posisi landing gear itu down and lock. Jadi yang tugas pertama uplock terlebih dahulu, landing gearnya transit, setelah posisi down baru tugas down lock untuk melocking. Jadi locking mekanismenya dulu bekerja ya, yaitu over center locking, kemudian aktuator melocking si mekanismenya agar posisi landing gear down and lock. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah komponen yang mengatur sequence, yaitu transfer cylinder ya. Transfer cylinder ini yang mengatur sequence agar uplock dan downlock itu rilis terlebih dahulu sebelum aktuator retraction dan extension bekerja ya. Jadi jangan sampai aktuator extension dan retraction itu bekerja terlebih dahulu sebelum main landing gear itu di unlock ya. Jadi dia yang mengatur time delay-nya. Jadi dia sebagai time delay dipasang ke hydraulic line yang akan ke aktuator untuk up dan down ya, untuk extension dan retraction. Jadi dia time delay. Jadi dia di dalamnya kita lihat ya, dia ada semacam piston di tengahnya ya. Jadi dia akan mengisi ketika ada up pressure, maka up pressure akan menggerakkan piston ke sebelah, misalkan ke sebelah kanan ya. Kalau misalkan down pressure akan memindahkan piston ke sebelah kiri. Nah, ketika proses perpindahan piston itu digunakan ya agar hydraulic pressure itu masuk ke uplock atau downlock terlebih dahulu untuk merilis locking mechanism. Komponen selanjutnya adalah komponen safety, yaitu variable fitting, yang mana fitting ini fungsinya untuk membuang up pressure ya ketika terjadi damage atau fail pada wheel. Jadi wheel itu ketika proses retraction ya, ketika transit akan di break. Jadi ada retraction braking ya. Jadi ketika take off kan wheel masih berputar. Nah, sebelum masuk ke wheel well itu di break terlebih dahulu ya. Ketika sistem brake itu fail ya, maka putaran wheel apabila tidak center ya, dia akan memecahkan variable fitting. Seperti namanya, variable itu mudah pecah ya. Tapi jangan khawatir, dipasang juga fuse pada hydraulic sistem main landing gear, yang mana si hydraulic fuse itu akan menstop apabila terjadi kebocoran ataupun emang variable fitting berfungsi untuk membuang up pressure dari fluidnya. Jadi setelah 3 sampai 4 liter
downstream dari fuse ya. Jadi di downstream itu setelah fuse terjadi kebocoran 3 sampai 4 liter, maka fuse itu akan menutup ya, agar fluid pada hydraulic system itu tidak habis. Ketika itu terjadi, maka main landing gear akan down lagi ke posisi down and lock ya. Karena apabila dipaksakan ketika masih berputar masuk ke dalam wheel well, akan merusak komponen-komponen di dalam wheel well. Kemudian komponen selanjutnya yaitu nose landing gear, extension dan retraction aktuator ya. Dia sama up pressure dan down pressure. Di up pressure ketika dia tugasnya sebagai return line ya, maupun ketika dia tugasnya sebagai pressure line, dia dipasang sebuah restriktor ya. Berbeda dengan main landing gear tadi. Main landing gear tadi hanya ketika tugasnya sebagai return line. Ketika pressure line dia ada check valve agar full. Tetapi untuk nose landing gear ketika pressure line ataupun return line pada up line, maka dia akan dipasang restriktor untuk mendecrease flow. Tetapi fungsinya sama, untuk mencegah ya, untuk mencegah terjadinya uncontrolled nose landing gear extension ketika terjadi kerusakan atau kebocoran pada tubing ataupun pada hose. Nah, yang beda pada sistem nose landing gear ini yaitu ini locking mechanism. Dia pekerjaannya sama seperti over center locking, tetapi dia bisa melocking ketika posisinya down dan ketika posisinya up ya. Jadi kalau main landing gear dia punya dua, down lock sama up lock. Tapi kalau nose landing gear dia namanya locking mechanism. Dia melock ketika posisi down and lock dan melock juga ketika posisinya up and lock. Jadi ketika posisi down dia di locking oleh aktuator mekanismenya ya. Ketika dia akan retract, aktuator merilis ya, merilis lockingnya, kemudian over center locking bekerja pada saat up lock, aktuator melocking lagi. Ketika proses extension pun sama, dirilis dulu oleh aktuator, kemudian overlocking bekerja ketika down and lock, kemudian di lock lagi oleh aktuator ya. Jadi dia locknya ada dua ya, bisa posisi up and lock dan down and lock. Komponen selanjutnya adalah valve manifold, yang mana valve manifold ini mengatur pressure dan restriktor ke locking mechanism ya. Dia ada pressure, kemudian flow-nya di restrict ya. Jadi itu yang ngaturnya adalah valve manifold supaya locking mechanism bekerja secara maksimal. Jadi kan beda aktuatornya kan. Beda aktuator nose landing gear yang besar dengan aktuator locking. Aktuator locking itu hanya kecil. Kemudian gambar selanjutnya adalah transfer cylinder. Sama seperti transfer cylinder di main landing gear, transfer cylinder pada nose landing gear sistem ini fungsinya untuk memberikan time delay ya, agar hydraulic pressure masuk ke locking mechanism terlebih dahulu sebelum menggerakkan nose landing gear aktuator untuk posisi up dan down. Yang selanjutnya adalah manual extension ya. Jadi kemarin itu manual extension itu ada di cockpit di belakang seat dari FO ya. Kemudian dia ada 3 handle untuk nose landing gear, main landing gear kiri kanan, dan pada access door itu terdapat juga door position switch, yang mana ketika access door-nya itu terbuka maka akan memberikan perintah pada landing gear selector valve ya ke posisi bypass ya, supaya tidak jamming atau tidak ada pressure pada landing gear, jadi di return. Jadi si handle ini ketika ditarik maka akan merilis up lock pada main landing gear dan akan merilis locking mechanism pada nose landing gear. Ya, jadi bisa kita lihat dari cockpit itu ada kontrol kabel ya. Kalau misalkan yang nose dekat kan di depan ya. Tapi untuk yang main landing gear dia melalui cabin floor, under cabin floor ya, kemudian sampai di atas wheel well,
maka akan diteruskan ke wheel well dan ke upload. Kita bisa lihat gambarnya ya, yang atas itu jalur dari kabel manual extension. Ya. Kemudian setelah nyampai di wheel well, itu ada kuadran ya, kemudian ada kabel. Nah, nanti mekanisme inilah yang akan merilis dari upload mekanisme. Berbeda dengan yang di nose wheel well, yang di nose wheel well dia menggunakan release roller ya untuk merilis dari locking mekanisme. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan di part 2 ini. Jangan lupa yang nonton sebelumnya ya. Jadi nonton part 1 dulu, kemudian part 2, baru setelah ini kita part 3 untuk fungsional dari main landing gear extension detection dan nose landing gear extension detection. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.